Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Asik Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan. Selamat datang teman-teman semua. Selamat menyimak. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tapi bukan martabak ya teman-teman. Ini sangat spesial sekali. Bapak Akang Kiai Haji Edia Rahayu Maling. Oke, tepuk tangan semuanya. Nih, jadi kita di Perpustakaan Pusat di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 kita Universitas Pakuan kedatangan salah satu alumni yang namanya sudah melanglang buana. Apa itu melanglang buana, diksinya jadul banget. Selamat datang Kang Ediak. Selamat datang. Selamat datang. Waduh, selamat datang. Selamat datang di mana Kang Ediak? Di mana kita? Di dia. Di dia. Iya, Pak Ediak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih jadi guru Pak Ediak? Jadi. Masya Allah, masih ya. PNS nih. Status itu. Status. Ya, PNS di mana Pak Ediak? Di Jawa Barat. Jawa Baratnya di? Iya, lihat di peta ya. Aduh, dilihat di peta. Jadi teman-teman semua, Pak Ediak ini salah satu alumni yang sudah mendapatkan status pegawai negeri sipil. Gitu ya, Pak Ediak ya. Di salah satu sekolah yang nanti ada di bawah ini. Pak Ediak ini ya, di sekolah nih. Menurut Pak Ediak, minat baca di sekolah anak-anak tuh gimana Pak Ediak ini? Minat baca itu tergantung bacaannya. Ya, tergantung. gitu. Kalau bacaannya relate sama anak-anak, pasti anak-anak minat. Gitu. Iya. Cuma masalahnya kan di sekolah itu tempat mereka dikasih pelajaran. Mereka kayak penjahat gitu. Maksudnya gimana tuh? Kalau kita ketemu orang nyebelin kan, wah, gua kasih pelajaran deh. Nah, itu mereka nasibnya kayak gitu. Jadi di sekolah tuh, karena kan pelajar ya? Iya, pelajar. Mereka memang cocok dikasih pelajaran. Kenapa? Nah, makanya dikasihkan buku-buku pelajaran tuh. Iya. Nah, untuk baca buku pelajaran tuh mereka minatnya ya mungkin karena kurang relate sama mereka, jadinya agak kurang gitu. Agak kurang. Iya, teman-teman nih, ayo. Teman-teman semua di sekolahan ya, minat membaca buku pelajarannya masih kurang. Nanti mohon ditingkatkan. Gitu. Nah, kira-kira kalau buku novel misalnya, kalau novel gimana tuh anak-anak tuh? Nah, makanya sebenarnya kan yang paling dekat sama realita mereka, saya kira novel ya. Novel? Iya. Mereka lagi senang-senangnya merajut cerita. Nah, ketemu sama buku yang emang dalamnya tuh cerita. Jadi kan klop ya, enak pas. Jadi perpustakaan di sekolah mestinya menyediakan novel-novel ya? Iya, tentu novel-novel yang relate sama kehidupan mereka, yang pastinya ngasih pembelajaran. Iya, tapi tenang aja teman-teman semua ya. Jika di sekolahnya tidak ada novel-novel bagus, teman-teman bisa mampir ke Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan. Banyak nih kayaknya nih ya. Iya, di Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan kita banyak novel-novel terbaru. Begitu. Oke, jadi minat baca tuh tergantung bacaannya ya? Tergantung bacaannya. Oke, terkait dengan ini Pak Ediak nih, di era Gen Z gitu ya? Era Gen Z, hari ini Gen Z ya? Apa Gen apa nih? Gen Z yang Gen lagi Z pada ya? sekolah ya. Yang sedang pada sekolah tuh Gen Z nih. Kalau anak SD mungkin udah masuk alpha ya. Alpha ya? Alpha, berarti kalau Alpha nggak masuk sekolah ya? Alpha nggak masuk itu. Nggak masuk. Iya, ya. Anak-anak Gen Z nih, ada kesulitan nggak? Dulu kan waktu belajar ngajar tuh tidak terpikiran ya akan dengan situasi anak-anak yang hari ini gitu. Ya, tidak ada melarang bagaimana bermain HP, kita waktu belajar ya. Gitu. Nah, ada nggak kesulitan dan tantangan menghadapi anak-anak itu? Kesulitan pasti selalu ada ya di setiap apapun. Kayak kita mau bikin kopi aja, kalau kita belum paham mana kelar kopi, mana kelar garam, itu kan bingung ya. Nah, makanya tergantung kita lihat pintu masuknya. Anak Gen Z ini pintu masuknya di mana gitu. Kalau kita udah masuk di dunia mereka kayak gitu,
ya pasti klik aja nyambung. Oh, ya ya ya. Jadi kita mesti memasuki dunia mereka kemudian mengajak ke dunia kita. Gitu. Apa bagaimana? Oh, enggak juga ya, dunia gini-gini aja, Oke. heeh. Mhm Cuma mhm. yang pasti kan kita, anak bahasa ya, Mhm. tentu bahasa itu jadi sarana buat kita saling komunikasi. Kalau kita lihat, perhatikan ya, Mhm. anak-anak Gen Z itu, lebih rentan buat mikirin sesuatu yang akhirnya overthinking lah dari situ. Makanya ada muncul-muncul mental health itu era mereka gitu. Oh, Nah, mental health, kita nih yang ya. sebagai yang lebih duluan lahir gitu kan, Mhm mhm. itu mestinya jadi pusat konseling mereka gitu. Oke, jadi guru itu bukan hanya ngajar mata pelajaran ya, Iya. tapi juga sebagai teman untuk, menyembuhkan penyakit-penyakit gitu Nah, ya? gitu. Makanya kita bawa propaganda bahwa yang kita bawa dalam kurung, mata pelajaran kita masing-masing itu jadi ditawarkan sebagai solusi hidup mereka gitu. Oke 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 oke. Menarik nih, Pak Edia. Ya, teman-teman tadi bicara tentang bagaimana membuat kopi, hari ini kita juga ada minuman, boleh dicoba nih, Kang Edyar. Pak Edyar Wah, ini dari Sun Kuy, Sunkuy Orange. Ya, coba kita cobain. coba ya, kita cobaan dulu nih. Ayo cobain. Pasti ada yang mau nih hmm, Masuk. rasanya jeruk nih. Ini jeruk. Apa? Enak enak enak. Ini punyanya Bang Oli. Bang Oli sedang berusaha membuat usaha UMKM lah di Gitu. pinggiran perpustakaan Pusat Universitas Pakuan. Oke, Pak Jah, langsung aktivitas berarti selain ngajar juga ada aktivitas lain nggak nih? Banyak kayak mandi, gosok gigi, tidur. Mandi dan gosok gigi. Organisasi. Oh, organisasi. Organisasi apa tuh? S Di organisasi yang resmi dan yang Tidak resmi? tidak resmi itu Heeh. banyak ya. Kalau yang resmi mungkin yang saya asuh ya di MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Bogor, Masya Allah tingkat ya. SMA. Mhm, Selain itu juga banyak yang tidak resminya sebetulnya mhm. ya, Apa tuh? kayak klub push up. Klub? Klub push up, Seriusan ada itu? ada itu di sekolah saya itu. Jadi Si ada anak-anak, anggotanya ada? banyak. Push up gitu? Iya, jadi anak-anak yang mungkin kategorinya hiperaktif dan lain-lain, itu diajak buat jadi, misalkan, Kang Wildan mau jadi anggota. Heeh. Nah, syaratnya gampang, setiap ketemu saya, itu kita push up. Push Mmm, up-nya bareng, mau dicontohin? kelihatan nggak di kamera? Mas Pei? Oh, ya Nantilah, ya nanti nantilah ada ya. nyusul videonya. Ya videonya misal jadi intinya push up gitu? Push up semampunya, Ya? ya udah, kalau udah gitu, ya udah. Kalau hari itu ketemu 2 kali, ya 2 kali push up, gitu. Kalau capek, ya usahain sembunyilah, jangan ketemu. Oh, itu bukan hukuman, bukan? Justru itu kampanyenya bahwa olahraga itu jangan dianggap hukuman, tapi itu sesuatu yang kita butuhin dan menyehatkan gitu. Itu dulu tuh, Oh. gara-garanya bobot badan agak Mhm. naik-naik gitu. Aduh Waduh berat, aduh, nah iya, aduh. akhirnya sendirian push up mau rutin, Mhm. tapi memble ya kalau sendiri tuh support system-nya nggak ada. Oh, Makanya ya inisiatif bareng anak-anak jadinya ya kuat akhirnya alhamdulillah. akhirnya kuat ya. Jadi kalau sama-sama tuh lebih ringan gitu Lebih ya? ringan, makanya itu konsep berjamaah tuh Oke. luar biasa kan. Iya, sahabat teman-teman di Universitas Pakuan ternyata Pak Ejar ini luar biasa ya. Pertama, beliau memimpin MGMP Bahasa Indonesia tingkat SMA ya, Iya, untuk Kabupaten, Bogor ya. Wah, itu Kabupaten Bogor tuh, luas luas ya, banget luas luas banget. banget ya, luas banget. Jadi pimpin dari Jasinga sana Oh, sampai Sukamakmur sana. betul. Wah, gini ya, jauh. Iya. Ini ada kesulitan nggak, Pak Ejar? Ya, balik lagi ke yang tadi ya, Hmm, kesulitan itu selalu ada dan ya? itu menjadi tantangan buat kita bertumbuh. Tinggal Mhm. kita cari pintu masuknya yang benar mana, ya kita bertamu yang baik. Insya Allah tuh di situ kita bisalah kolaborasi bareng-bareng. Kolaborasi ya. Iya, terima kasih banyak nih teman-teman. Ditunggu Bapak dan Ibu MGMP Kabupaten Bogor juga untuk mampir ke Perpustakaan Pusat Ya, Universitas Pakuan. Nah, di tengah aktivitas ngajar, kemudian tadi juga ke push up, kemudian ada MGMP, ada iya. lagi ke Brain yang tidak resmi Yang gitu ya. tidak resmi kayak, ruang kreasi anak-anak yang seneng gambar, itu Heeh. juga kita bikin komunitas ya, Komunitas di di mana tuh itu? di sekolah lah, Di itu anak-anak sekolah-sekolah. sekolah yang mungkin di pelajaran seninya juga, karena guru seni budayanya itu basic-nya musik Mhm ya. mhm. Nah,
saya juga ada dulu seneng gambar, Iya, jadi saya tahu kita tuh. bareng gitu. Iya, iya, iya. Pada ngegambar bareng, pada diskusi bareng gitu. Oke, nah Sebetulnya itu bagian dari literasi, Kang. menggambar itu ya, komik ya, Iya, bisa komik dan sebagainya bisa ya. komik dan alhamdulillah kemarin komik anak saya tuh dari SMA itu dapat, Kang. Di Alhamdulillah di tingkat provinsi, tapi boleh tepuk harapan tangan. satu Nggak ya. apa-apa, tepuk tangan dong ini untuk Kabupaten Bogor. Tepuk tangan ya teman-teman semua. Nanda yang Juara satu nonton. Nanda. Siapa? Nanda Iya namanya. namanya Nanda. Nanda itu Tapi bukan anak saya. bukan, Eh, iya, namanya sama ya? ah, Iya, oke. Jadi teman-teman semua, jadi ternyata Pak Edgar ini sudah melatih siswanya untuk menjadi juara satu harapan membuat komik gitu ya, Iya. Pak Edgar. Oke. Lanjut, Pak Edgar, ini ada nggak kesulitan? Bukan kesulitan ya, maksudnya gini, bagaimana membagi waktu untuk beberapa aktivitas itu? Ya waktu mah ngalir aja berputar kayak biasa. Tinggal kita ada target aja. Ya, Bikin. jadi ada target. Iya, Mm, misalkan hari ini saya target pencapaiannya mm. apa, ya udah dieksekusi. Tinggal berarti untuk bisa tidak apa namanya crowded, targetnya dibuat gitu. Iya, Oke, betul. jadwalnya dibuat. Dibuatnya ya misalkan kita bangun 2:30 atau Heeh. 3:30, ya udah kita hari itu kita mulai hari mau ngapain, eksekusi dan gitu. Oke, Jangan wah lupa nanti itu. ada Ada apa? vitamin khusus apa gitu? Vitamin khususnya ya Biar nggak sakit, sehat, tetap sholat 5 sehat. waktu ya. Masya Allah, as-salatu khairum minan naum. Itu apa? Itu apa? Betul. Itu sholat itu Salatu lebih baik daripada tidur. tidur ya. Oh iya. Sholat 5 waktu. Iya, Qobliyah Badiah juga enggak? sekenanya aja itu. Sekedanya. Yang Oke. penting itu jadi apa ya? Tempat kita refleksi sejauh ini dari subuh lalu nanti ketemu zuhur tuh udah sampai mana nih gitu. Oke, oke, Nanti ketemu oke. lagi asar nih udah Mas, sampai mana gitu. ya Masya Allah ya teman-teman literasi, teman-teman sahabat perpustakaan. Mungkin ini Jumat ya, karena hari Jumat kita Wah, dipakai kebetulan hari, biasanya saya nggak pakai iya, peci loh. iya ini hari Jumat. Jadi tadi tipsnya untuk tetap sehat, untuk tetap bugar menghadapi berbagai macam aktivitas ya. Keseharian kita bisa tipsnya dengan melaksanakan sholat lima waktu itu ya, Masya Allah ya. Semoga apa namanya tips ini juga memberikan bukan hanya untuk sehat ya, tapi juga untuk kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Nih ngomong-ngomong, saya tuh kenapa ngundang Pak Ediak tuh, wah ini buat buku gitu ya. Iya. Nah, tapi bukunya nggak dibawa. Aduh, itu pelanggaran itu teman-teman semua. Buat bukunya tuh tentang apa Kang itu tuh sebetulnya? Yang kemarin itu gara-gara libur Mm-mm, sekolahan ya, mm-mm, 2 mingguan. Itu gabut ya. Ya ini nulis beberapa judul. Kok agak nyambung ya saya terusin. mm. Judulnya tuh akhirnya saya kasih judul Bahasa Indonesia sebuah pengantar. Oke, bahasa Indonesia sebuah pengantar, penulisnya siapa aja? Saya doang. Hah? Iya. Luar biasa, Pas gitu pas bikin pas libur gitu. Pas libur 2 minggu beres. Oke, bahasa Indonesia sebuah Pengantar. pengantar. Nanti wajib tuh bukunya ada di deretan buku Perpustakaan Pusat Universitas Nah, siap. Papua. Nanti ya, Kang ya, nanti kita berbagi kelupaan sama Pak Edirnya kayak saya. Usia tidak bisa dibohongi. Betul. Suka lupa ya? Ah, Iya, suka lupa. Oke, isinya tentang apa, Kang? isinya buat nganterin siapapun ya Mm, yang namanya manusia yang mau belajar bahasa. mm, Sebetulnya awalnya dari satu pertanyaan, kenapa kok bahasa Indonesia itu begitu pentingnya dan masif gitu diajarkan, padahal kita lahir aja udah dikenalkan bahasa Indonesia, mm. SD, SMP, SMA itu bahasa Indonesia belajar sampai ada mata kuliahnya kan di Iya, kampus. iya. Itu kenapa? Apa emang kita belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik sehingga masih ada terus pelajarannya? Nah itu dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu ya kita komentari kasih jawaban. Akhirnya panjang, nambah pertanyaan-pertanyaan baru yang itu jadi bab-bab baru gitu. Oke, itu menarik ya. Nanti saya kalau sudah pegang bukunya, mungkin nanti kita akan bahas tuntas, cek and recheck, silet. Kalau yang mau bisa sedot nanti di Apa? Google Drive file
PDF-nya, Ada nih. nggak apa-apa. Oh, jangan lah. Hah? Jangan. Kenapa jangan? Wah, nanti ke saya aja. Oh, siap. Nanti Iya. pesan. Ya, nanti Pak Ediak nih bukan berbangga hati, berbaik hati ya, berbaik hati untuk memberikan file buku bahasa Indonesia sebuah pengantar ya, begitu ya. Sehingga Iya. menarik ya, dari saya juga nggak kepikiran tuh menulis bahasa Indonesia sebagai sebuah pengantar yang timbul dari sebuah pertanyaan dan pertanyaan. Nah, Kang Ediak nih nginget-nginget masa lalu gitu ya, alumni. Gimana nih Pakuan sekarang nih menurut Pak Ediak? Sambil minum ya saya. Iya, Gimana ini Pak kayak Kuan? tempat ini aja dulu makan nggak ada nih. Hmm. Dan ini pasti kreativitas Kang Wildan kan. Ini tempat ini dijadiin kayak begini, itu luar biasa. Dari sisi bangunan dan lain-lain tentu udah beda banget. Sudah Termasuk beda. kegiatan-kegiatannya nih mantap banget kan. Masya Allah ya, alhamdulillah ya disupport oleh rektor kami, Iya. disupport oleh ketua yayasan dan tentu saja semua sivitas akademika di Universitas Pakuan Kang. Ada pengalaman menarik gitu waktu jadi mahasiswa, juara apa gitu? Apa ya? Apa? Pengalaman menarik mah banyak ya. Menyenangkan. Yang pasti saya masuk ke sini tuh bermuram durja kan. Wah, maksudnya tuh? Karena ini dulu saya anggap sebuah kecelakaan. Waduh, kecelakaan. Sama Kecelakaan. dong kita juga. Iya. Sama kecelakaan. Pilihan terakhir bukan? Dulu enggak kan? Teman saya yang daftarin saya ke sini juga. Oh, iya. Terus. Iya. Sampai semester 2 tuh baru move on karena ketemu Pujaan hati. enggak. Pujaan hati itu lagu kangen band kalau nggak salah. Ketemu Pujaan siapa? hati. Oh ya. Babang Tampan. Iya. Gimana tuh? Ya ada satu apa ya, teman-teman yang bikin puisi jadi musikalisasi. Iya. Nah itu yang Itu semester 2 tuh? Semester 4 tepatnya ya, pas mulai breng-brengnya gitu. Tapi di semester 2 tuh udah mulai kenal sama yang gituan. Oke, ya. Ya, teman-teman dimanapun berada, jadi kadang-kadang memang di zaman kami memang masuk swasta tuh seperti hal yang kecelakaan ya, tidak menyenangkan. Tapi ternyata, Masya Allah ya hari ini Pak Ediak nih, Kang Ediak gitu ya hari ini PNS, Masya Allah ya. Kemudian memimpin MGMP itu kan sesuatu nikmat yang patut disyukuri bahwa lulusan Universitas Pakuan juga ternyata bisa memimpin sebuah organisasi begitu yang mungkin di dalamnya juga banyak kampus-kampus negeri begitu ya, Iya, dari betul. kampus-kampus negeri begitu. Jadi yuk buat teman-teman yang masih ragu dengan Universitas Pakuan, masuk ke sini, ke Universitas Pakuan. Di sini juga akan banyak pengalaman seperti Kang Ediak tadi, main musik ya, ketemu dengan musik sehingga itu yang semangat, jadi ada motivasi dan saya termasuk ngefans teman-teman, termasuk yang mengidolakan Kak Ediak, jadi ketahuan ya Tuhan. Wah ini keren banget nih ya gitu kan, kakak-kakak kelas gitu, kakak-kakak tingkat yang punya karya. Jadi di Pakuan tidak hanya dibekali dengan teori-teori ya, tapi juga dikasih ruang untuk punya karya. Namanya Saung Pangulinan. Nah, itu ya nanti kalau teman-teman yang masih ingat dengan Saung Pangulinan boleh request kita pengen ngadirin Saung Pangulinan ke sini yuk. Biar Pak Ediak dan teman-temannya mau nanti ngobrolin khusus ya tuh Saung Pangulinan. Dengan Saung Pangulinan tuh ada kebetulan yang satu saya ambil. Boleh. Yang satu saya ambil. Jadi itu gara-gara pantun Pacilong kan gitu. Oh iya, pantun Pacilong punya Bogor kan ya? Punya Bogor itu ngulik-ngulik ya. Akhirnya jadi tempat kaulinan di situ. Itu kenapa namanya Saung Pangulinan ya? Iya, jadi yang satu tuh anggotanya jadi personilnya S Mubarok itu teman-teman. Yang lainnya guru ya, kebanyakan guru ya. Ya, jadi teman-teman jangan ragu untuk masuk masuk sini. Iya, masuk ke Universitas Pakuan. Jadi lulusan Universitas Pakuan juga ternyata PNS, ketua MGMP. Jadi jangan malu masuk kampus kampus Pakuan begitu ya teman-teman. Ada satu hal yang terkait ini ya. Kadang-kadang gini, orang tuh misalkan anak tuh disekolahin ke kursus bahasa Inggris, bukan berarti dia harus pergi ke Inggris. Ada anak di pesantren ini bukan berarti dia harus jadi kiai, punya jemaah banyak.
justru ya intinya ambil aja ilmunya dan itu manfaatin buat diri sendiri biar biar jalannya benar, biar manfaat buat orang-orang. Oke, dan Eee, jadi guru tuh ada manfaatnya ya? pasti ada manfaatnya semuanya juga ya. Oke, Pak Edia terkait dengan gaji dosen nih. Ah, Ini siap. kan dosen Pak Edia kenal Pak Aam, Oh, betul betul. Prof Eri ya Iya. gitu ya. Nah, ngedukung kan nih kalau gaji dosen tuh 45 juta nih? Wah, itu sangat itu. Itu guru-guru saya semuanya ya Iya, kalau kalau saya jadi wah mimpi tapi ya kalau saya iya. jadi presiden mungkin. Amin ya Allah. Itu wajib itu, penghargaan kepada guru termasuk dosen Dosen itu ya. wajib diprioritaskan, Kang. Iya, ini saya juga kemarin ketanyaan sama istri saya katanya rektor kepala tuh 45 juta. Heeh. Iya, tapi Masya Allah ya teman-teman ternyata di Pakuan ya banyak barokahnya ya. Pak Edia juga di apa di sekolah juga banyak barokah ya minimal mau jalan-jalan ada Ada. mobilnya, mau kemana bisa gitu ya. Nah, yang penting Iya, yang cukup penting mah cukup sih, ya. iya. Begitu teman-teman dimanapun berada, baik yang dalam keadaan bahagia, terluka, atau masih menunggu si dia. Akhir kata, kami Perpustakaan Pusat Universitas Pakuan mengucapkan, Selamat. enggak ya? Ya, mengucapkan, ini udah kayak ini soalnya pakai Oh, kopiah. iya. Iya, selamat apa? Bermimpi indah. Bermimpi indah dan membaca buku-buku dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.